Oh iya, kalau itu suasana Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum saya kukuhkan, terlebih dahulu saya bertanya, bersediakah saudara-saudara saya kukuhkan sebagai pengurus DPD Partai Golkar Kabupaten Blitar masa bakti 2020-2025? Bismillahirrahmanirrahim. Dengan rahmat Tuhan Yang Maha Kuasa, pada hari ini, Minggu, tanggal 11 Oktober 2020, saya Ketua DPD Partai Golkar Provinsi Jawa Timur mengukuhkan saudara-saudara sebagai Ketua, Wakil-Wakil Ketua, Sekretaris, Wakil-Wakil Sekretaris, Bendahara, Wakil-Wakil Bendahara, dan bagian-bagian DPD Partai Golkar Kabupaten Blitar masa bakti 2020-2025 yang bertugas untuk keberhasilan dan kesuksesan Partai Golkar di Kabupaten Blitar. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa senantiasa meridhoi semua langkah-langkah dan perjuangan kita. Amin. Bapak Haji Muhammad Sarmuji SE MSI, disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah. Alhamdulillah, la haula wa la quwwata illa billah. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Yang saya hormati pengurus DPD Partai Golkar Provinsi Jawa Timur yang hadir bersama saya, hadir Pak Sahat Muda Simanjuntak, Sekretaris DPD sekaligus Wakil Ketua DPRD Partai Golkar Provinsi Jawa Timur, Pak Heri Sugiono, Wakil Ketua Bidang Organisasi, Pak Wahid Nur Rahman, Wakil Ketua Pemenangan Pemilu sekaligus Koordinator Pemenangan Pemilu yang lain, Pak Alimin, istimewa ini, pengurus DPD Provinsi sekaligus juga anggota DPRD Provinsi Jawa Timur dari Dapil Blitar, dan seluruh rombongan saya, ada Pak Mel yang lain, ada Mbak Nita yang asli Blitar, Mas Aan, Mas Saiful, Mas Arifan, dan Mas Jairi juga ada, dan seluruh rombongan yang tidak bisa saya sebut satu persatu. Yang saya hormati Ketua DPD Partai Golkar Kabupaten Blitar, khusus Mbok Arek-arek, bersama seluruh pengurus DPD Partai Golkar Kabupaten Blitar, Dewan Pertimbangan, anggota KPU dan Bawaslu yang saya hormati, saudara-saudara hadirin yang berbahagia. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita bisa hadir dalam pengukuhan pengurus. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dikukuhkan tadi, yang tergabung dalam kepengurusan Partai Golkar Kabupaten Blitar adalah orang-orang istimewa yang terpilih. Orang yang masuk dalam partai politik itu pasti orang-orang yang spesial, karena tidak semua orang tertarik untuk urusan politik. Banyak orang memperkirakan dan berasumsi bahwa politik itu kotor.
bahwa politik itu sesuatu yang mesti dihindari, bahwa politik itu penuh dengan lika-liku yang konotasinya jelek. Tetapi sesungguhnya politik itu mulia sebagaimana dulu yang juga digagas oleh para filosof-filosof terdahulu seperti Plato, Aristoteles dan sebagainya. Politik adalah kebajikan umum paling tinggi karena hanya melalui politiklah semua urusan masyarakat itu bisa dikelola. Saya sering sampaikan, kita seluruh perjalanan hidup kita mulai lahir sampai mati pasti berkaitan dengan politik. Kita lahir butuh surat keterangan akte. Akte itu adalah produk politik karena ada dalam undang-undang kependidikan, undang-undang kependudukan. Sekolah adalah produk politik karena ada dalam undang-undang sistem pendidikan. Sampai mati produk politik. Semuanya kita diatur secara politik karena sesungguhnya kata ulama-ulama juga menyinggung asyasa hiyari ayatu suwuni umat. Politik itu adalah pengaturan urusan umat. Dan bapak-bapak, ibu-ibu yang hadir pada kesempatan kali ini itu dipercaya untuk mengurusi umat. Karena itu sedari awal saya ingin kita bersama-sama meluruskan niat kita. Partai ini harus kita jadikan bukan saja sebagai alat untuk mencapai keinginan-keinginan pribadi kita. Kita boleh bermimpi menjadi anggota DPRD, boleh bermimpi menjadi anggota DPRD provinsi, boleh bermimpi menjadi anggota DPR RI, bupati, dan seluruh pejabat-pejabat publik lainnya. Tetapi itu semua harus kita tempatkan dalam bingkai bahwa partai ini sebagai alat perjuangan. Bukan saja sebagai alat pencapaian misi pribadi kita, tetapi dalam bingkai yang lebih luas menjadi alat perjuangan untuk kesejahteraan umat manusia. Niat yang baik akan menghasilkan cara-cara yang baik. Cara-cara yang baik akan menghasilkan tujuan yang baik. Itu dari awal mumpung baru pengurus ini, kita semua bertekad meluruskan niat. Kita niatkan keterlibatan kita dalam politik menjadi pengurus Partai Golkar Kabupaten Blitar semata-mata untuk lebih bermanfaat bagi masyarakat yang lain. Bapak-bapak, ibu-ibu yang saya hormati, tentu bapak-bapak akan mendapatkan penugasan-penugasan. Bapak-bapak, ibu-ibu akan mendapatkan penugasan-penugasan di partai. Butuh pengorbanan-pengorbanan. Sedari awal harus saya sampaikan bahwa di partai ini pasti membutuhkan banyak sekali pengorbanan. Hari ini pun kita hadir di sini, bapak-bapak sudah berjuang, sudah berkorban. Waktu bersama keluarga juga sudah tersita. Waktu untuk santai-santai juga sudah terlewatkan. Karena itu tuntutan-tuntutan perjuangan, tuntutan-tuntutan pengorbanan akan selalu diminta dari bapak-bapak untuk membesarkan partai sebagai alat perjuangan untuk kesejahteraan rakyat. Kita sudah menekadkan dan barangkali sebagian kita sudah berdoa, sebagian lagi bahkan sudah terkabul. Kayak Pak Sahat ini sudah terkabul doanya sebenarnya. Pak Sahat ini doanya supaya dianugerahi kekuatan yang menolong. Kalau dalam Islam Pak Sahat kan sering ada satu ungkapan, Pak Sahat nanti dicatat supaya bisa dipakai sambutan. Barusan yang tadi saya berfoto ini, dengarkan sambutan kedua. Iya, karena Pak Sahat ini suka dengan ungkapan-ungkapan yang bahkan dari agama Islam. Jadi doanya Pak Sahat ini sebenarnya diam-diam sudah terkabul. Doanya Bu Sus sudah terkabul, doanya Pak Haris sudah terkabul. Yaitu waj'al li min ladunka sultanan nasira. Anugerahilah aku dari sisimu kekuatan yang menolong. Kekuatan yang menolong itu dihasilkan dari politik. Dengan politiklah sebenarnya pejabat-pejabat publik itu bisa menolong banyak orang. Menghasilkan kebijakan-kebijakan yang baik. Menghasilkan aturan-aturan yang baik. Menghasilkan sistem yang baik. Salah satu sistem yang baik misalkan, saya sebagai anggota DPR RI tentu memilih KPU RI, memilih Bawaslu RI. Tapi begitu itu diundangkan, saya sendiri pembuat undang-undang terikat dengan aturan KPU, terikat dengan aturan Bawaslu, tidak bisa mentang-mentang.
Saya ini kalau hari ini saya sama Bawaslu, Pak berhenti karena Bapak melanggar aturan Bawaslu, saya juga akan berhenti. Itulah sistem yang kita bangun. Salah satu contohnya yang dihasilkan dari politik tadi itu. Dari kekuatan yang diberikan oleh Tuhan kepada kita, kekuatan yang menolong demi kesejahteraan masyarakat banyak. Tentu akan banyak contoh-contoh yang lain. Sekali orang diberikan kekuatan dan diselewengkan, itu dampaknya akan luar biasa. Anggota DPR RI yang menyeleweng, kemudian berkolaborasi, berkomplot, menghasilkan undang-undang yang kalau undang-undang itu jelek, bukan hanya urusan 1 juta, 2 juta akan hilang, pulau pula juga akan bisa tergadaikan. Tetapi orang-orang yang baik, dengan niat yang baik, dengan cara-cara yang baik, dengan tujuan yang baik, insya Allah akan menghasilkan peraturan-peraturan yang baik. Itu semua akan menjadi tugas pengurus Partai Golkar Kabupaten Blitar, dan akan menjadi tugas semua pengurus-pengurus dalam sebuah partai politik. Kita sudah niatkan, sekali lagi, jadikan partai ini bukan semata-mata untuk mencapai tujuan pribadi, menjadi anggota DPRD mudah, meskipun juga sulit, caranya sulit. Tetapi lebih sulit lagi menjadi anggota DPRD, menjadi anggota DPR RI yang bisa menolong banyak orang. Sekali lagi, jadikan partai ini menjadi alat perjuangan untuk kemaslahatan masyarakat. Barangkali itu yang perlu saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Pertama, yang kedua, mohon nanti program-program yang disusun sekali lagi, program-program yang menghasilkan interaksi dengan rakyat. Partai sudah lama sekali tidak terhubung dengan rakyat. Partai sudah lama sekali terasing dari pemilihnya. Kesempatan ini kesempatan yang langka, tolong hasilkan program-program yang bersambung dengan rakyat sekaligus memberikan dampak kepada Golkar secara keseluruhan. Partai ini bukan miliknya Ibu Ketua Busus, bahkan bukan miliknya pengurus DPD Partai Golkar Kabupaten Blitar, tetapi partai ini adalah milik rakyat Kabupaten Blitar. Tolong jaga dengan baik. Insya Allah kalau kita bisa menghasilkan program yang baik, rakyat akan kembali percaya kepada Partai Golkar. Bagi saya sebenarnya, untuk bisa menarik masyarakat untuk memilih Partai Golkar, menurut saya tidak terlalu sulit. Karena spektrum Partai Golkar itu sedemikian luas. Dari yang paling kanan sampai yang paling kiri, sebenarnya bisa dijangkau oleh Partai Golkar. Karena Partai Golkar ini adalah partai tengah. Ke kiri juga dekat, ke kanan juga dekat. Kalau saya sering contohkan Pak Nur Salim ini, misalkan Pak Nur Salim ini tokoh agama, Pak Heri misalkan ingin menjangkau kelompok-kelompok agama, Pak Heri bisa pakai kopiah, pakai songkok yang baik, pakai koko, kemudian menjangkau kelompoknya Pak Nur Salim. Bisa mudah kita capai. Pak Heri ingin menjangkau kelompok jaranan, tinggal kopiahnya dicopot, ganti pakaian, sudah bisa juga menjangkau kelompok jaranan. Karena Partai Golkar adalah partai tengah. Tidak terlalu sulit. Karena itu saya berharap pada pemilu 2024 nanti, kursi Partai Golkar bisa bertambah secara signifikan. Syaratnya satu, pengurus ini jangan berorientasi secara pribadi-pribadi. Orientasikan pengurus ini untuk membesarkan secara sungguh-sungguh kebesaran Partai Golkar di Kabupaten Blitar. Itu yang perlu saya sampaikan. Sanggup ya? Insya Allah jalan kita akan terang menuju kemenangan 2024. Kurang lebihnya mohon maaf. Rabbi famfa'na bi barakatihi wa dinil husna bi hurmatihim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.